Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya di channel Zona User. Ada beberapa ciri-ciri AC yang mengalami kebocoran ya sahabat. Di sini saya akan sedikit berbagi menjelaskan mengenai bagaimana menganalisa dengan cara yang praktis dari beberapa ciri-ciri AC yang mengalami kebocoran ya sahabat. AC yang mengalami kebocoran dengan freonnya atau bahan pendingin dapat kita tandai dengan beberapa hal tanpa kita harus menggunakan alat-alat yang khusus ya sahabat. Ini hanya sebagai untuk antisipasi bagi sahabat-sahabat yang menggunakan satu peralatan rumah tangga seperti AC ya sahabat, sehingga kita dapat melakukan perhatian khusus untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi. Freon adalah salah satu bahan pendingin yang sangat dibutuhkan untuk AC ya sahabat. Tanpa adanya sebuah freon maka AC tersebut tidak ada manfaatnya untuk pendinginan ya sahabat. Oleh sebab itu, sebagai dasar pengetahuan kita, sebaiknya sedikitnya mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan mengenai terjadinya sebuah kebocoran pada AC di rumah kita ya sahabat. Pada pendinginan, AC memiliki siklus kerja yang hampir sama dengan lemari es atau kulkas ya sahabat. Perbedaannya adalah terletak pada titik suhu dinginnya ya sahabat. Pada lemari es yang disertai freezer yang dapat membekukan material di dalamnya ya sahabat, hingga mencapai titik beku atau pendinginan hingga di bawah 0 derajat Celcius. Sementara untuk AC memiliki pembatasan suhu dingin hingga di atas 0 derajat Celcius ya sahabat. Pada pendinginan AC dikendalikan oleh beberapa komponen ya sahabat, seperti pada tubing atau pipa yang terdapat pada bagian AC tersebut ya sahabat. Pada tubing yang memiliki volume yang dialiri oleh bahan pendingin tidaklah sama dengan sistem volume pendinginan pada freezer ya sahabat atau kulkas. Ini bukan berarti AC tidak dapat membekukan sebuah material ya sahabat, akan tetapi memang diatur oleh beberapa komponen-komponen tertentu supaya hanya menghasilkan pendinginan dengan cara pengembunan ya sahabat. Seperti pada ukuran pipanya ya sahabat, yang memiliki berukuran yang berbeda dengan jenis pendingin lainnya. Kemudian diatur juga oleh beberapa komponen lain seperti kondensor, blower, dan juga fan motor pada unit indoornya ya sahabat. Kemudian pada termistornya juga dikendalikan oleh remote control ya sahabat, sehingga dapat mengatur suhunya tanpa harus membekukan material di dalam AC tersebut. Namun dari semua itu, bahan pendingin atau freon juga harus dalam keadaan baik-baik saja ya sahabat, tanpa mengalami sebuah kebocoran. Jika mengalami sebuah kebocoran pada AC, maka kerja daripada kompresor hanyalah akan sia-sia ya sahabat. Oleh sebab itu, disinilah beberapa ciri-ciri atau bagaimana cara kita menganalisa terjadinya sebuah kebocoran pada AC sahabat-sahabat di rumah. Hanya dengan cara yang sederhana, dengan cara yang praktis tanpa menggunakan alat bantu yang lainnya ya sahabat. Yang pertama adalah sahabat-sahabat perhatikan pada pipa yang keluar atau yang masuk pada unit outdoornya ya sahabat. Di sebelah samping ada sebuah nempel dan pipa yang tersambung ke indoornya ya sahabat. Disitulah letaknya kita dapat menandai ketika sahabat-sahabat melihat ada beberapa ciri-ciri ini, artinya AC sahabat-sahabat itu sedang mengalami kebocoran atau terjadinya kurangnya bahan pendingin seperti freon. Ciri-ciri pertama adalah ketika sahabat-sahabat melihat pada satu pipa di bagian pipa seperempat atau biasanya terletak pada bagian atas ya sahabat, itu mengalami penggumpalan bunga es ya sahabat. Pada pipanya terdapat bunga es yang berwarna putih seperti salju, dan disitu artinya ada satu kekurangan pada AC tersebut mengenai bahan pendingin atau freonnya ya sahabat. Dan ciri-ciri kedua adalah AC sahabat-sahabat itu mengalami perubahan suara yang lebih keras ya sahabat. Perubahan suara yang lebih keras dari biasanya itu juga dapat kita jadikan sebagai tanda-tanda bahwa AC sahabat-sahabat di rumah sedang mengalami kekurangan bahan pendingin. Biasanya pada outdoornya itu terdengar sember ya sahabat. Bisa jadi justru freon di dalam volume AC tersebut telah habis sama sekali ya sahabat. Karena pada volume AC yang tidak terdapat bahan pendingin atau freon akan menjadikan kompresor bekerja itu terlalu ringan ya sahabat, sehingga suara pada pressing kompresornya itu akan terdengar lebih keras dan menggetarkan pada volume pipa yang tidak terisikan oleh bahan pendingin atau freon ya sahabat.
Dan ciri selanjutnya adalah pada bagian-bagian sambungan pada keran atau pada nepel yang tersambung dengan pipa menuju outdoornya itu telah mengalami rembas ya sahabat, memungkinkan terjadinya pecah pada bagian sambungan pipanya yang ke keran tersebut ya sahabat. Biasanya ketika kita merabanya juga dapat kita temukan ada sebuah oli yang menempel atau menetes dari sekitar keran AC tersebut ya sahabat. Artinya jika terjadi demikian, otomatis freon pada volume AC tersebut juga telah mengalami sebuah kebocoran dengan berkurangnya atau justru akan habis ya sahabat pada bahan pendinginnya atau freon. Selanjutnya pada lampu indikator sensor ya sahabat. Pada AC yang dilengkapi dengan lampu indikator sensor, jika AC tersebut telah mengalami kekurangan pada freonnya, maka lampu indikator sensornya itu akan berkedip ya sahabat. Terkadang terjadi pada AC inverter. Dan yang terakhir adalah dapat kita tandai mengenai suhu udara yang berbau tidak sedap ya sahabat, atau tidak dapat mengeluarkan hawa dingin sama sekali pada ruangan di rumah sahabat. Jika semua itu terjadi dengan alat rumah tangga AC sahabat-sahabat di rumah, maka sahabat-sahabat dapat melakukan sesuatu tindakan dengan cara segera melakukan perbaikan. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.